Halo semuanya, selamat datang lagi di pembahasan kita. Hari ini kita bakal membedah sesuatu yang super menarik dari sumber-sumber kita, yaitu soal posisi unik Turkiye di atas papan catur geopolitik modern. Kita nggak cuma bakal ngelihat teori-teori akademis soal kebijakan luar negerinya, tapi juga laporan langsung dari garis depan diplomasi. Jadi, mari kita bongkar apa yang sebenarnya lagi terjadi di balik layar. Nah, kalau Anda sering ngikutin berita internasional akhir-akhir ini, pasti ada satu pertanyaan besar yang nyangkut di kepala. Gimana ceritanya Turki bisa bertransformasi jadi mediator yang sebegitu pentingnya di Timur Tengah? Lebih spesifiknya lagi, kok bisa mereka tiba-tiba muncul jadi pemain kunci di rencana gencatan senjata Gaza yang berisi 20 poin itu? Maksud saya, mereka sekarang duduk sejajar loh sama kekuatan besar kayak Amerika Serikat, Mesir, dan Qatar. Ini benar-benar pergeseran kekuatan yang luar biasa banget. Oke, biar gampang, mari kita petakan dulu perjalanan kita hari ini. Pertama, kita bahas persimpangan geopolitik Turkiye. Kedua, transisi dari era westernisasi. Ketiga, strategi kedalaman strategis. Keempat, mediasi konflik Gaza. Dan terakhir, mekanisme penjaminan yang mereka usulkan. Buat paham berita hari ini, kita emang harus nengok sejarahnya dulu. Yuk, kita mulai? Bagian pertama, persimpangan geopolitik, menjembatani timur dan barat. Konsep dari sumber kita ini jelas banget. Turkiye itu posisinya benar-benar ada di persimpangan, baik secara geografis maupun diplomatik di antara Uni Eropa dan Timur Tengah. Buat paham seberapa dalam ikatan Turkiye dengan kawasan ini, kita harus narik mundur waktu jauh ke tahun 1517. Waktu itu, Kekaisaran Ottoman ngebangun kedaulatannya di atas Palestina. Sumber kita mencatat kalau era ini ngebawa iklim perdamaian, kebebasan beragama, dan kemakmuran yang awet sampai berabad-abad lamanya. Warisan sejarah yang udah mengakar inilah yang diam-diam jadi fondasi filosofi negara Turki sekarang. Kayak ngingetin kita semua kalau ikatan mereka tuh udah terjalin jauh sebelum era modern dimulai. Bagian kedua, dari kekaisaran ke westernisasi, sebuah transformasi radikal. Sejarah kan nggak berhenti di era kekaisaran aja ya. Kita maju sedikit ke abad ke-20 untuk ngelihat gimana negara Turki modern ini lahir dari sisa-sisa kekaisaran tadi. Coba kita susuri garis waktunya sebentar. Kekalahan Ottoman di Perang Dunia Pertama tahun 1914 itu kan benar-benar ngubah peta dunia selamanya. Terus di tahun 1917, ada deklarasi Balfour yang secara dramatis ngacak-ngacak keseimbangan regional dan micu konflik panjang yang efeknya masih kerasa banget sampai detik ini. Terus, dari sisa-sisa kekaisaran itu, Mustafa Kemal mendirikan Republik Modern di tahun 1923. Buat ngebangun negara baru ini, dia ngambil langkah yang cukup ekstrim. Dia secara agresif membaratkan Turkiye, narik negaranya supaya lebih condong ke Eropa, dan dengan tegas jaga jarak dari masa lalu mereka di Timur Tengah. Bagian ketiga, poros kedalaman strategis, mendefinisikan ulang papan catur. Maju cepat ke era modern sekarang, di bawah kepemimpinan Partai Keadilan dan Pembangunan atau AKP. Sumber kita menyoroti ada pergeseran tektonik yang luar biasa nih soal kebijakan luar negeri mereka. Para akademisi nyebutnya sebagai kedalaman strategis. Gampangnya gini, ini tuh doktrin yang manfaatin warisan sejarah dan letak geografis Turki buat memperluas pengaruh mereka di kawasan tersebut. Jadi, alih-alih cuma ngelihat geografis sebagai garis pembatas aja, Turki mulai sadar, ini tuh aset utama loh buat memproyeksikan kekuatan diplomatik kita. Coba perhatiin deh, kontras perubahannya. Daripada terus-terusan nunggu di depan pintu Uni Eropa dengan fokus yang kaku ke barat, Turkiye malah secara taktis beralih ngerangkul dan ngebangun ulang hubungan sama negara-negara tetangga Muslim di Timur Tengah. Ini ibarat manuver catur yang udah dipikirin matang-matang buat maksimalkan kepentingan nasional mereka, menjembatani dua dunia yang beda banget. Di era baru ini prinsip mereka tuh lumayan jelas. Ada konsep nol masalah sama tetangga, dan prinsip tetangga yang baik. Intinya murni buat memperluas jangkauan pengaruh. Tapi ya, laporan kita secara objektif juga nyatet kalau poros baru ini pastinya nimbulin beberapa gesekan. Langkah ini mau nggak mau bikin Turki harus pinter-pinter dan ekstra hati-hati buat nyimbangin lagi hubungan lama mereka dengan sekutu-sekutu barat tradisional. Masuk ke bagian keempat, memediasi konflik Gaza dari teori ke praktek. Terus, pertanyaannya, gimana sih teori kedalaman strategis ini diaplikasiin di dunia nyata? Kita lihat langsung pas eskalasi konflik Gaza yang terjadi pada 7 Oktober 2023. Angka 157 ini bukan sekedar angka biasa loh. Bobot diplomatiknya itu masif banget. Ini mewakili 157 negara anggota PBB yang akhirnya ngakuin Palestina di sidang umum ke-80. Dan tahu nggak, momentum sebesar ini nggak cuma dibangun lewat pidato-pidato berapi-api di depan umum, tapi justru didorong kuat lewat diplomasi jalur belakang yang senyap dari Turkiye. Mereka kerja bareng secara ketat sama negara-negara Eropa, kayak Spanyol dan Irlandia. Ini benar-benar ngebuktiin gimana ampuhnya kekuatan diplomasi bayangan di panggung global.
Usaha di belakang layar yang nggak ada capeknya ini akhirnya tembus juga ke negosiasi tingkat paling elit. Menurut laporan kita, pertemuan-pertemuan krusial antara Presiden Erdogan dan Presiden Aestrap, entah itu di sela-sela sidang umum PBB atau di Gedung Putih, jadi fondasi utamanya. Pertemuan level tinggi inilah yang pada akhirnya berhasil ngebentuk konsensus kerangka kerja gencatan senjata 20 poin yang baru tadi. Tapi, kenapa sih intervensi ini tuh mendesak banget? Realitas di lapangannya bikin kita ngelus dada. Sumber kita nyatat fakta-fakta keras, lebih dari 80% infrastruktur hancur lebur, 67.000 nyawa melayang, dan yang bikin sedih, 20.000 diantaranya itu anak-anak. Belum lagi, butuh puluhan miliar dolar cuma buat tahap pembangunannya aja. Ditambah fakta kalau militer Israel masih menguasai zona penyangga garis kuning yang ngambil lebih dari separuh wilayah Gaza. Data-data inilah yang bikin komunitas global ngerasa harus gerak cepat sekarang juga. Bagian kelima, mekanisme penjaminan, mengamankan perdamaian. Kayak yang kita tahu, kesepakatan di atas kertas tuh nggak ada artinya kalau nggak beneran diterapin di lapangan. Jadi, Turki ngusulin sebuah mekanisme buat benar-benar ngawal dan mantau kesepakatan yang super rapuh ini. Ada 3 pilar utama yang cukup rumit di sini. Pertama, jaminan keamanan. Artinya, mantau gencatan senjata secara langsung dan ngelaporin kalau ada yang melanggar. Kedua, fasilitasi kemanusiaan, biar bantuan dari luar negeri bisa terkoordinasi dan tepat sasaran. Dan ketiga, pengawasan penarikan pasukan. Ini ngurusin hal-hal teknis yang ribet banget, kayak pertukaran tahanan misalnya. Bener-bener kerangka kerja yang sangat terstruktur. Terus, pertanyaannya, kenapa harus pakai mekanisme baru segala sih? Nah, sumber kita nge-highlight satu fakta sejarah yang menarik. Misi penjaga perdamaian tradisional kayak dari PBB atau NATO, itu seringkali malah kewalahan. Kalau kita berkaca ke kejadian di Bosnia, Lebanon, atau Afghanistan, literatur tersebut berargumen kalau pendekatan ala barat ini kadang-kadang bukannya ngasih keamanan jangka panjang, malah justru micu kerentanan dan ketidakstabilan baru di kawasan tersebut. Sebagai solusinya, Turki nawarin sistem penjamin sipil yang lebih disesuaikan sama kebutuhan lokal. Jadi, alih-alih cuma ngirim tentara militer, mereka pengen manfaatin organisasi yang memang udah teruji di lapangan, kayak Lembaga Penanggulangan Bencana Afat atau Bulan Sabit Merah Turki. Pendekatan yang lebih humanis dan berpusat pada manusia ini diyakini bakal jauh lebih ngena dan efektif buat ngebangun ulang infrastruktur serta menstabilkan tata kelola kota dari bawah ke atas. Ada satu kutipan yang ngerangkum poin paling krusial dari strategi ini. Kepemimpinan kemanusiaan tanpa keberpihakan. Kalimat singkat ini sebenarnya nangkap dinamika yang luar biasa halus. Di satu sisi, Turki lagi berusaha nempatin diri sebagai kompas moral dan aktor kemanusiaan, tapi di sisi lain, pelan tapi pasti, mereka juga lagi ngerombak tatanan kekuasaan geopolitik di kawasan tersebut. Cerdas banget kan? Dan akhirnya semua ini ninggalin kita sama satu pertanyaan besar buat dipikirin. Apakah dominasi misi penjaga perdamaian internasional gaya lama ini bakal tergeser secara permanen gara-gara kebangkitan diplomatik dari kekuatan regional kayak Turki? Dinamika yang kita bahas ini jelas nantang kita buat mikir ulang soal masa depan diplomasi global dan gimana sih cara terbaik nyelesain konflik antar negara ke depannya? Wah, nggak kerasa ya. Makasih banget udah mau ikut ngebedah topik yang super kompleks ini bareng saya hari ini. Sampai ketemu lagi di pembahasan mendalam kita selanjutnya.